Allah Ta'ala nur, dibukakan Allah Ta'ala ilmu, dibukakan Allah Ta'ala pintu rezeki yang halal, yang banyak, yang thayyibah. Dan mudah-mudahan anak keluarga kita berataan menjadi orang-orang yang soleh, menuju mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat salawat kepada Nabi. Oleh karenanya mari kita membaca salawat kamilah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda ijwatuna wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan milatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa bil raghib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita niat, aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Makasih Mak. Wal maqalatu tsaminah asyar. Qala alaihi salam arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Bersabda Nabi alaihi salam ada 4 mutiara berharga, yaitu pakaian pada tabiat manusia fi jismi bani adam, di badannya Nabi manusia, yuziluha arba'atu asya, bisa menghilangkan yang 4 permata tadi yang bagus di dalam diri kita itu bisa dihilangkan oleh 4 macam sifat yang kada baik. Wa ammal jawahiru, maka mutiara yang ada di dalam diri kita itu 4 itu adalah fal aqlu, akal. Pertama akal, waddinu yang kedua agama, wal haya'u yang ketiga malu, rasa malu, yang keempat wal amalus soleh, amal yang soleh, amal yang bersih. Jadi yang 4 itu akal, agama, rasa malu, dan amal soleh itu ada di awak kita. Nah ini 4 bisa hilang dengan 4 yang lain. Akal bisa hilang, agama bisa hilang, malu bisa hilang, kada lagi beramal soleh bisa hilang juga dengan 4 yang menghilangkan tadi. Fal ghadabu, maka yang pertama yang menghilangkan akal itu apa? Fal ghadabu yuzilul aqla, maka marah itu menghilangkan akal. Kemudian wal hasadu, dan hiri, kada katuju melihat orang sukses. Nah yuzilud dina, menghilangkan agama syariat. Kemudian wattama, rakus, rakus yuzilul haya, menghilangkan rasa malu. Kada amun sudah orang rakusnya datang, supan tuh kada lagi, walaupun sa Indonesian orang tahu nyainya kada apa-apa lagi. Sudah rakus tadi itu bang, duitnya sudah
100 miliar tuh ya kada habis juga dimakan, ya tetap aja becocuntan. Misal itu kan kalau bahasa Banjar becocuntan, kalau bahasa kaluanya korupsi. Korupsi. Kemudian wal ghibah. Ghibah tuzilul amal soleh. Ghibah itu menghilangkan amal soleh. Jadi akal dihilangkan oleh penyarikan. Terus malu hilang oleh agama, hilang oleh karena hiri. Terus yang sebijinya rasa malu hilang karena rakus. Ada lagi mutiara kita amal soleh habis karena gibah nyambati orang. Nah, tuh. Amal jawahirul fal aklu itu apa? Wahwa jawharu ruhani khalaqallahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Maka kenapa akal tadi disebut disebut mutiara? Akal nih mutiara yang bersifat rohani, di roh. Kada kelihatan, siapa kawan melihat akal, otak itu otak yang lain. Ini akal bersifat rohani yang bergantung berhubungan dengan jasmani manusia. Jadi kalau jasmaninya hidup, akalnya ada tuh. Nah tapi akal sekalipun ada jasmaninya, akal itu bisa hilang. Apa yang menghilangkan akal? Yaitu godop. Dan ini godop semua orang bisa dikena. Ada orang penyarikan memang tabiat dari orok. Penyarikan itu bisa diupayakan, dilatih. Kalau tuha penyarikan tuh ya bisa kena penyakit stroke. Tapi jangan kalau ada orang kena stroke kami penyarikan, janganlah. Ini artinya bisa orang kena stroke tuh karena penyarikan, karena tekanan darah, kada senang lawan orang, godop. Maka menghilangkan akal tadi kayak apa? Al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamah. Penyarikan itu awalnya kegilaan, akhirnya menyesal. Contohnya yang mana? Ulun aja sudah contohnya. Ulun pernah sarik dengan bini. Biar aja jangan dicontoh lah ulun. Contoh ulun ini ulun mengesahkan aja. Mudahan jangan terjadi lawan pian. Ini HP ulun dibari, ada kawalan bari harga HP itu 4 juta. Harga HP ulun tuh sarik giopang dengan mi, cuma kada sarik. Iya sarik tuh pang, cuma ulun sariknya itu menghampas HP. Ulun terbayang kalau ada kisah orang yang menghampas HP ke dinding sarik dengan bininya, wah hancur. Ada ulunnya anak menghampas HP pas ditilam mampas HP kan, tapi kalau kuat banget orang hampas ditilam. Karena apa? Karena buncunya tilam, karena lantai patah HP itu. Aduh, rugi kita. Patah sekalinya, maksud ulun tuh ditilam aja. Manu akan bini. Bulik aja sudah ikam. Udah hati ulun kada pang bungul kadanya bulik ulun bulik aja kalau kayak itu ulun halangi pakai batis. Apa bulik? Bungul kada ulun menyuruh bini ulun bulik. Sian ninya. Karena apa itu emosi itu godop. Jadi godop ini awalnya kegilaan, akhirnya menyesal. Nyesal kalau 2 juta membaiki. Coba sabar aja. Karena terlihat bini itu jahatnya aja kita lihat, padahal banyak baiknya. Siapa itu semuanya orang kalau sudah ada sifat takabur dalam dirinya, iya haur-haur bakal aja terus setiap hari itu. Mengapa supaya baik di akhirat hati itu sedikit supaya bagus-bagus juga dengan bini. Nyejar untungnya biar untungnya aja sudah, biar aja dimaafkan aja, dapat pahala sabar di situ, selesai urusannya. Ente kepala rumah tangga, amun ikam daur bini banu ikam kada kekaruan, ikam kodanya mesti goyang rumah tangga itu. Kenapa? Kepala rumah tangganya cemen, maka sudah laki-laki sedikit aja bini merangut, meraju kayak kekanakan tempeleng kena nih.
Jadi laki-laki hendak jadi apa? Bila-bila sudah mau ujar hendak menuruti Nabi. Nabi itu paling bagus dengan bini sidin. Cuma bini inget-inget juga muntung on laki lah. Bini yang di sana baik-baik hewan laki. Nah, kembali godop tadi. Jadi akal hilang karena sarik tadi. Akal itu mutiara rohaniyah yang berhubungan, yang Allah Ta'ala ciptakan, yang berhubungan bergantung dengan badan manusia, ada di awak manusia tadi. Wad-dinu huwa ma yada'u ashabul uquli ila qabuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama yaitu sesuatu yang mengajak orang yang berisi akal agar menerima risalah yang dibawa oleh Nabi. Agama tadi, orang yang berisi akal mestinya menerima agama tadi yang dibawa oleh Nabi. Nah, itu agama kita yang datang dari Nabi. Fal ghadabu yuzilul aqla, maka sarik atau marah, pemarahan yang menghilangkan kita tahu mana yang bujur, mana yang kada bujur, mana yang hak, mana yang batil. Itu akal tuh, akal. Nah, tapi akal sidin jar, nah itu akal yang terkontaminasi. Lain akal tuh yang bepandir. Jadi kalau bujur akal itu nur yang ada di dalam hati, dikenal dengan akal tadi. Kawa mengenal yang mana bujur, yang mana yang batil. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka fal ghadabu yuzilul aqla. Ya Muawiyah, hai Muawiyah, hai Muawiyah, iyyaka wal ghadabu fa innal ghadaba yufsidul imana kama yufsidus sabru al asala. Wahai Muawiyah, hati-hatilah, jangan sampai ikam marah. Jangan ikam marah. Marah yang dimaksud ini marah yang kada jalur agama lah. Jalur agama. Kalau anak kita dibawa lelakian kada marah, itu bungul. Lain ya kalau itu bungul, dah boleh. Lain. Ini marah yang kau aja dimaafkan tuh. Nah, jadi ujar Nabi kita, wahai Muawiyah, jangan sarik ikam. Iyyaka wal ghadab fa innal ghadaba, maka sesungguhnya marah itu yufsidul imana, bisa menghilangkan iman, kama yufsidu, bisa merusak iman. Ya, ghadab tadi, sarik tadi, marah tadi bisa merusak iman, kama yufsidus sabrul asala, sebagaimana sabar itu kama yufsidus sabra al asalu kama yufsidus sabrul asala. Sibrun salah nih, bukan sobrun madai. Sibrun, kalau sobrun itu sabar. Kalau sibrun apa itu? Jedam. Ada kalau jedam yang hirang, yang pahit. Nah, itu ujar Nabi, wahai Muawiyah, jangan penyarikanlah, karena orang penyarikan itu bisa merusak iman sebagaimana merusaknya oleh jedam akan madu. Kada nyaman lagi madu, pahit madu diandaki jedam. Nah, jadi imannya pahit, rusak imannya dengan
Dengan apa? Dengan sariknya tadi. Coba lihat orang kalau nyupir, orangnya penyarikan, karena dah penyarikan, bukan sarik lah, penyarikan. Oh my, minta maaf aja kaduan nih kita, orang penyarikan. Menyupir, kita yang tekana-kena kena. Maksud tekana-kena itu bukan apa-apa, kalau orang menyambati kada apa-apa, kasihan kena. Tu guru jadi dalam jar kadusa lagi dituruti guru itu, kada menuruti guru itu berarti orang menjauh daripada agama. Kenapa jar? Kada akhlaknya jar baano. Padahal kita supir ini membawa pribadinya, bukan membawa gurunya yang dibawa. Aturannya kita ini nyupir, sesarik-sarik kita ada guru di higa, berarti akhlak guru itu karena kita sedang berdakwah menuju tempat dakwah, itu sudah berdakwah kita di jalanan tuh. Tapi jar pian rancak anu jar menerobos lampu merah. Nah itu kebiasaan saya yang kurang bagus tuh. Jangan turuti. Ulun kan rancak di ahlinya tuh kalau di Lambung Wisma Citra itu pakarnya ulun tuh anu, tapi kada membahayakan orang. Terus yang di anu juga, yang di Abul Hasan ya. Abul Hasan. Kalau lampu merah sudah tuntung lampu merah, jalan aja terus tuh, sebab kada mungkin yang dari sana atau dari sini menuju ke kita terus saja aman tuh. Tapi jangan dilakukan biar kayak apa melanggar ya kalau tuh. Jangan menguriaki orang. Kalau bisa jangan tet. Umay orang aja memincik gas di tet-tetnya juga. Mbak Anu. Kan adab setempat kan kita kurang sopan kalau betet-tet itu, apalagi kita bawa mobil yang di muka sepeda motor, kesian kalau tet, kesian orang, apalagi yang berjalan batis takajud. Ya, jangan penyarikan, karena penyarikan itu bisa merusak iman sebagaimana jedam itu merusak madu. Ya jangan penyarikan tuh pang, memang kada bagus pang orang penyarikan, lepas kontrol dasar, kada baik orang penyarikan tuh. Nah, menghilangkan penyarikan tuh bisakah dalam 1 minggu? Kada kawa. Yang penting tahu sudah ilmunya, dilatih tunggal di kita. Bakawal lawan orang penyabar, amun bakawal lawan orang yang mono ya sudah tak ada kawa terkendali. Apalagi kada kawa belajar bakawal lawan orang penyabar. Sabar juga tuh kita. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Amun kawalnya kada beres, yaitu kada beres juga nya. Aku jar bakawalan non bubuan yang mabuk itu karena supayanya mau jo 4 sembahyang apa. Aduh kalau bahalasan nangka itu. Diibaratkan ada orang penyakit bokorengan, kita yang sehat, kita memaraki supaya ampih bokorengan, yang ada kita yang terjangkit. Dosa kalau bakawalan yang maksud kita bakawalan serantang seruntung. Jadi kiapanya kasihan, didoakan dipapadahi ya. Bukan kada bakawal, duduk bakawalan juga, cuma kasana kamari serantang seruntung. Nah berarti sama tuh. Sama, carilah kawal yang bagus. Habis Syawal Dzulqa'dah, habis Syawal Dzulqa'dah, mencari kawal yang berfaedah. Nah, tuh. Wal hasadu rawahul Baihaqi. Wal hasadu, hiri itu apa? Gerang hiri itu. Wal hasad, hiri atau dengki atau hasud atau pehirian, masereati. Apa gerang hiri tadi? Hiri itu wahwa tamanna itu hilang. Yang paling fatal itu yaitu orang yang sama lawan inya. Nggak apa jar sama lawan inya? Maka jar yang sikung sugiban yang sikung miskin, inya sama-sama bercari di tempat yang sama. Taduhulu kawalnya sugih. Lalu timbul kan fina itu becucuntan jar. Itu anu lalu gibah timbul.
lalu kena buhtan, memfitnah lagi, ganal lagi dosanya, sampai kepada membunuh karena hiri. Mana Habil dan Qabil pembunuhan? Hebat kita lah daripada Habil dan Qabil. Oh, itu nama anak Nabi Adam langsung tuh. Jangan pada hebat kita daripada Qabil, jauh hebatnya daripada kita. Kita ini kan bukan siapa-siapa, jauh. Walaupun Nabi Adam itu kan datu kita juga. Jadi sama-sama itu, sama-sama murid, sama-sama kaum, sama-sama imam Bahirian tuh, sama-sama tukang jual bubur kacang, sama-sama tukang jual mihun, sama-sama tukang jual nasi kuning, sama-sama kepala sekolah, sama-sama imam, tukang si omai hiri dengan Haji Topik, tukang jual kain, kada mungkin, tukang jual penjual besi tua hiri dengan penjual pisang anom, kada mungkin ya, besi tua dengan pisang anom jauh. Kepala biro sama-sama kepala biro, itu behiri. Pokoknya satu jenis. Yang mana lagi yang behiri? Yaitu sama-sama bini yang sikung bini tua, yang satunya bini anom. Itu bisa behiri itu. Maka harus ada iman di dalam tadi, ada akhirat. Pakailah lagu supaya orang jangan bahirian antara madu dengan madu. Apa lagunya? Lagunya apa itu ya lah? Yang satu ibu kandung, yang satu ibu tiri, dua-duanya sama, hatinya sangat mulia, hatinya sangat mulia. Ya kalau kayak itu lagunya, itu lagu makrifat itu. Jangan di bini anom bini tua aja. Ya kalau tuh aku punya dua pemimpin di kantor, berebut satu tempat, dua-duanya mengalah. Kayak itu lagunya, itu lagu orang bersih hati, nyaman tuh hidup kayak itu. Amun dicabut rasa hiri ini terus mengatakan insyaallah ulun jangan sampai dipadahkan guru Jamal, murid utama, guru sekumpul. Janganlah ulun termasuk orang yang umpat belajar, minta ampun maaf, umpat belajar mendengar perkataan abah guru sekumpul. Ulun sempat belajar masuk ke rumah sidin sekitar setengah tahun, karena ulun masih kekanakan waktu itu, sekitar 19 atau 20 tahun waktu itu, tahun 88. Masuk ke rumah sidin tuh karena Abah Habib Muhdor, abahnya ulun di situ kan memondok di Martapura. Jamal Ikam masuk ke dalam lah, karena di keraton waktu itu guru keraton masih, masuk aja ke dalam. Masuklah ulun karena disuruh. Kada tahu tuh sebulan 2 bulan, sekitar setengah tahun, kada ingat juga ulun, ya sekitar paling lawas tuh setengah tahun, sebulan 2 bulan ulun perhatikan di muka-muka itu ulama sebelum guru Ayan ya, guru Salman Jalil, ulama besar semuaan. Kita di belakang, ada di belakang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan berpikir yang penting kan sudah terlaksana, bakal keluar ulun tuh, keluar sampai nah itu aja ulun. Jadi yang di dalam itu di situ aja. Kalau pangkena guru Jamal bahadap on guru berpengajian kada umpat di umum. Itulah supaya ulun kada mau sampai nama baik guru tak ya, murang yang betul kada bapak. Murid guru murid belajar ulu umpat belajar di luar. Nah setelah itu tahun 88 sampai 90-an di luar aja terus, kada pernah lagi ke dalam, kada pernah ke dalam. Sampai di sekumpul kada pernah lagi. Kalau sekumpul kan musolanya ganal di dalam juga, cuma jauh, kada lagi di muka. Kenapa? Rasa kada cocok, bukan kada cocok sih, kita kada pantas. Ulama besar, orang-orang soleh beratan, termasuk guru Muas tuh peguru. Kalau guru Muas belajar ulun tuh, belajar asli, belajar guru Muas itu di pondok belajar, di rumah sidin juga belajar. Sampat 2 risalah, berdua
Jurmiyah lawan Aqidatul Awam. Hafal dua-duanya itu ulun itu hafal. Awan mahafal lawan guru Muas Martapura masih hidup. Nah, jadi di antara yang ulun mendengar di pengajian umum Sidin di luar pengajian, waktu itu guru membahas tentang hiri tadi. Hiri nih, ujar Sidin, sifat hiri ini minta ikam lawan Allah, minta bujur-bujur lawan Allah Ta'ala supaya jangan sampai ada sifat hiri ini. Yang dicontohkan sih mencontohkan sama-sama guru sama guru. Kawaya aku jar tukang jual kain sama tukang jual kain, kawaya aku mau kadoma behiri. Jangan sama sekali berpikiran kayak itu bahwa aku kawaja menghindari hiri. Jangan ente, jangan minta sama Allah lah, ya Allah tolongi banar ulun jangan sampai hiri. Misalnya ada guru salah di situ, ulun menagur, itu menagurnya karena menegakkan kebenaran kah atau hiri? Nah itu aja. Kada menyinggung orang lah untuk ulun. Misalnya ada guru salah di situ, nah di Baitur Rahim gurunya itu salah isi, cara menyampaikan isi secara hukum salah, lalu ulun menagurnya itu karena menegakkan kebenaran kan memang, atau karena asalnya hiri, karena guru yang ada itu ma'ruf, lebih populer, lebih dihormati orang, lalunya ada salah, ulun menagurnya karena menegakkan kebenaran kah atau karena hiri? Bujur yang meluruskan tapi niatnya. Nah itu tuh satu. Maka kita harus bujur minta tolong lawan Allah Ta'ala kalau ada sifat-sifat yang kada baik. Cuma dulu kebetulan guru menjelaskan tentang hasad ini, hiri tadi. Kawa ajar, jangan pian berjual kain modelnya up to date semuaan, payu berkilir orang masuk, kada ada hiri lawan orang, aman aja. Tank ada di sebelah, brang membuka orang dengan lebih update lagi, harganya murah, rame orang datangan. Apa kabar? Tahan kada hiri di situ. Di situ ente berjual minyak harum, mulai pertama aku berjual minyak harum di sini, datang penjual minyak harum yang lain, minyak harumnya sama aja, inya lebih laris, harganya sama aja. Kawa kada kita melihat muha yang itu, nah yang nengkaya semula nengkaya kawal kita di masjid beramian dengan kawal yang itu, kau kada. Nah terhadap kita yang dihiri, itu nang kayak apa? Nabi bepada kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai keistimewaan, yang mempunyai nikmat pasti dihiri orang. Jadi kalau ada orang menghiri kita, berarti kita ada berisi kelebihan, bukan kelainan. Ya, ngomong kelainan tuh ini kelebihan, keistimewaan. Nah, berarti kayak apa kalau ada orang menghiri? Jangan dilawani. Kenapa? Amun dilawani habis umur, habis tenaga. Kenapa? Hanya kita bersyukur, terima kasih ya Allah, ada orang menghiri ulun, berarti pian sedang memuji ulun melalui orang yang menghiri tadi. Karena orang yang dihiri itu berarti ulun ada bisi nikmat. Kada mungkin ulun dihiri orang kalau ulun kada bisi nikmat. Kada mungkin orang jelek dihiri orang, pasti yang cantik. Makanya kalau ibu-ibu ada orang hiri lawan pian, biar aja. Kenapa? Berarti aku nih cantik, di pintangan itu dihiri. Tapi orang anu jah hiri, inya kada cantik bebiniannya, dihiri orang juga di pintangan mana. Wah kada jadi aku karena sariki bebinian, aku anak menyambat yang itu, anak nyambat. Pokoknya pian dihiri orang, aku anak menyambat itu sudah ngalih pang di masjid anu itu jar matutu vero, ujar bugis mau tutup vero terus tuh bepandir kada kekaruan, terus muntungnya dosa kena aja di luar aja. Jadi dihiri orang, jadi neng kayak apa kalau kita dihiri orang?
Sembahyang aja kah? Sembahyang apakah? Doakan yang, ya Allah selamatkan yang mihiri ulun, terima kasih melalui muntungnya ulun sekalinya ada, terima kasih alhamdulillah, lindungi, tetap jawab kita minta lindungi, ya Allah lindungi ulun dari kejahatannya. Kenapa di Quran malah jari wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kejahatan orang yang hiri kalau inya menjalankan hirinya. Minta berlindung, kita minta tolong. Cuma kita bersyukur, oh berarti aku ini punya keistimewaan. Ulun jarang bener dihiri orang, jarang bener dihiri orang. Yang sampai ke telinga ulun tuh jarang ada orang mehiri. Berarti kan kurang keistimewaannya. Kalau guru, ya Allah beratus, ada yang membawai berdebat, kan lawan insiden bungul aja orang, biar aja orang hiri. Kada lawan insiden mbak apa ujar siden, orang nangai membawai ikam, dua laki bini asik makan sop di dalam, orang membawai bakalahi, bapak nyaman-nyamannya makan sop, bakalahi keluar, bungul kada, bujur juga dibawai berdebat untuk menemukan kebenaran. Kita kada salah bapak, biar lihat akannya, inya moyak ampih seorang. Lalu kayak apa filosofinya? Ini hari ini kita tuntasakanlah. Kalau kita dihiri orang, supaya jangan umpat, coba minta maaf lah ulun istilahkan bungul. Kalau kita dihiri orang, seharusnya kita bersyukur. Bersyukurnya itu bukan karena diri, bersyukur bahwa Allah Ta'ala memberikan kabar bahwa kita punya keistimewaan. Karena ujar Nabi kuludi nikmatin mahsud, karena orang yang punya keistimewaan itu dihiri. Lalu pertama ujar abah guru sekumpul, orang yang mehiri kita itu kan, orang yang mehiri kita ini ibarat bola gelombongan atau bola gelombongan. Ini ditikin orang. Kalau tuh orang yang hiri itu kan supaya kita berada terpuruk di bawah, ditikinnya. Kalau tuh inya mesti menikin, mesti menekan. Namun kada ditekan kita naik terus, maka ditekan dengan merusak karakter kita macam-macam. Ditikin, jangan dilayani, lihat akan aja inya menikin kita. Berdalam dari atas dalam, ini banyu, permukaan banyu. Kalau dalam, kalau inya menikin biasa-biasa timbul juga kita, tapi kan timbul. Tapi kalau inya semakin dalam menikinnya, maka inya panat. Kalau tuh apa itu panat? Itu bahasa Jerman, panat, capek. Jadi kalau inya sudah capek, kada tahan inya, lihat akan aja, jangan dilayani. Begitu inya kan panat, lepas juga ini naik langsung melambung tinggi. Kayak itu tuh, melambung tinggi. Allah Ta'ala angkat derajat kita. Itu istilah abah guru sekumpul. Istilah Habib Hasan. Habib Hasan Darul Lughah wa Dakwah, wali, dua-duanya nih wali besar nih. Nah, ujar Habib Hasan, kita ibarat per. Ditikin. Orang yang hiri itu kan kada senang lawan kita, mau ditekannya, dirusaknya karakter kita, hendak merusak usaha kita. Inya kada ketuju lawan kita, ditikinnya kita. Tikin. Ini per itu kan asalnya tinggi, ditikinnya terus. Tikin terus. Lihat akan aja ujar sidin, seberapa kawa inya tahan. Sebulan, 2 bulan, nggak ada tahaninya. Akhirnya panat, dilepasnya pernya meloncat juga tinggi. Jadi kayak apa kesimpulannya? Menyikapi kita, yang pertama kita jangan hiri, minta tolong lawan Allah Ta'ala. Kalau pina kita yang hiri, bukan kita yang dihiri. Karena dengan segala kekurangan kita, lalu kita hendak dapat fasilitas yang sempurna, kada kawa, sorry aja, kada kawa. Ente hendak dihormati sebagai guru, itu aja kan sudah salah, apalagi ente kada menjalankan posisi sebagai mana guru ulama yang soleh. Kada dihormati orang, sudah. Orang di situ jangan menghormati aku, wajar. Orang di situ kada tahu ikam bahwa ikam guru, sudah kada apa-apa juga. Hendak dianui, dihormati, katulahan jari ikam maka membawa berkah. Amun kayak itu membawa celaka orang, haur katulahan terus orang. Ya Allah. Nah, tuh. Jadi kita jangan hiri.
Yang kedua, amun kita yang dihiri orang jangan dilayani, selesai itu nikmat. Jadi menyikapi hiri ini itu sudah. Apa gerang hiri itu? Kada senang melihat orang berhasil, hendak supaya nikmat orang itu hilang, yang lebih rusak benar, hilang nikmatnya, ini aja yang nyaman. Orang itu celaka. Oh, itu orang hiri. Bahaya hiri tadi. Jadi hiri tadi wa huwa tamanna zawalun ni'matil ghair. Ini kalau sudah hiri seperti ini, apa dampaknya? Hiri tadi yujilud dina. Agama yang dianggap mutiara tadi, agama yang dianggap mutiara tadi hilang sebegitu saja. Agama seakan-akan orang itu kada beragama lagi. Kenapa? Karena hiri menjangkit di dalam dirinya. Kenapa hiri menjangkit di dalam dirinya? Itu seakan-akannya tidak ridho dengan takdir Allah. Orang itu sukses, siapa yang memberi kesuksesan? Allah Ta'ala. Kalau seakan-akan dia memadahkan atau sama sekali dia langsung menyatakan bahwa Allah Ta'ala salah mengandak nikmat itu di situ, inya mengatur apa kabar, apakah ada rusak agama orang itu. Makanya hiri itu bahaya benar. Ajajil dulunya iblis itu jadi rusak. Kenapa iblis itu jadi rusak? Karena ada sifat hirinya di dalam. Berhati-hati benar dengan hiri ini kita. Sama-sama minta tolong benar, jangan sampai kita berhiri. Kita jaga. Lalu ujar Nabi, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama tadi rusak karena hiri. Nabi bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ikam berhati-hati, ujar Nabi, jangan sampai ikam dihinggapi hiri, karena sesungguhnya hiri itu memakan amal kebaikan kita. Banyak, ujar abah guru bahari, salawi tahun beribadah habis pahala salawi tahun tadi dimakannya oleh hiri tadi. Gara-gara hiri tadi, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jadi hiri itu memakan segala kebaikan tadi sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Nang kaya apa kayu bakar dimakan oleh api? Lihat seorang pian kalau. Nah, begitulah bahayanya hiri dengki tadi. Rawu Abu Daud qala syair. Kita habiskan dulu yang ini khusus hiri ini lagi. Qala syair min bahril mutaqarib. Ini syair. Ala kul liman batali hasidan atadri ala ma asatal adab. Katakanlah bagi orang yang hiri kepadaku, apakah ikam kada tahu bahwa ikam kada beradab? Kada beradab dengan saya. Asata ala Allah fi fi'lihi. Ikam jahat sangka, kada beradab dengan Allah Ta'ala yang menetapkan aku ini dapat nikmat. Ikam hiri'ilah, itu dari Allah Ta'ala nikmat itu. Idza anta lam taradoli ma wahaba. Itu yang maulah ikam jahat sangka itu apabila ikam kada senang kepadaku kalau aku diberi Allah Ta'ala nikmat. Asa'ta Allah fi fi'lihi fajazaka rabbi bi anzadani. Maka Allah Ta'ala balas ikam. Kalau ikam hiri dengan aku, maka Allah Ta'ala Tuhanku membalas akan engkau. Ya, dibalas ikam, habis amal ibadah ikam bi anzadani, tapi Allah Ta'ala menambah aku. Wasud alaika wujuhat tolab, maka akan tertutup bagi engkau jalan-jalan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjauh ikam, jangan sampai ikam hiri lawan aku. Maksudnya kita jangan sampai jadi orang pahirian karena kita jahat dengan sangka dengan Allah, sama memadahkan Allah Ta'ala, salah mengandak satu nikmat. Ikam hiri orang itu makin bertambah nikmatnya, maka semakin inya hiri sakit hatinya. Begitu pertama inya nukar kulkasnya aja sudah hendak rabah. Nukar kawal kulkas sakit hatinya. Kada lawas nukar lagi kulkas 5 pintu.
kadalawas lagi, maulah rumah ganal lagi. Saking ganalnya rumahnya itu aja, iri pulang umah hendak siup inya melihat rumah kawalnya itu mana pakai pakai lift 2 tingkat, pakai lift. Hendak ke dapur aja, mulai dapur itu pakai ojek sampai ke sana, pakai Grab, saking jauhnya, sakit hati badar ya. Sakit hati badar. Orang baik itu kan senang melihat keberhasilan orang lain. Nah, mudah-mudahan ini kada pender aja. Kira-kira bisa ditangkap kalau bula nyaman aja, kalau pemahamannya nyaman aja kalau. Nah, mudahan kita kau menggawe, jangan pahirian. Kalau dihiri orang jangan dilayani, mau yuhi. Yang hiri siapa? Orang itu. Kalau kenapa kita yang sakit hati kan aneh. Aturannya yang sakit hati. Amun kita sakit hati jangan pahirian. Saya kira ini dulu, karena kita sambung yang jauh 3 berapa permata lagi itu yang bisa tertutupi. Toma menutupi supan kita, menghilangkan supan. Ulun kira ini dulu, minta ampun maaf, minta redha. Mudah-mudahan jamaah kita berataan ya, menjadi orang-orang yang selalu mencari ilmu agama nih. Buai bapak ai berataan, menuntut ilmu itu orang, ujar Nabi, orang yang menuntut ilmu inya keluar itu orang yang menuntut keluar rumahnya menuntut ilmu, maka dia selalu berada di fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Makanya jihad itu lain membom orang. Jihad itu jihad melawan hawa nafsu menuntut ilmu. Jihad itu jihad beribadah. Jihad itu jihad bercari. Jihad itu jihad maatur muha kita yang perangutan supaya jadi senyum. Jihad itu melawan hawa nafsu tuh. Nah, usus jihad menuntut ilmu ini, orang fisabilillah, inya selalu fisabilillah selama inya keluar sampainya bulik tuh fisabilillah. Amun inya meninggal mati syahid akhirat. Nah, kayak apa? Supaya kita terus dalam kondisi menuntut ilmu, berniat ya Allah ulun menuntut ilmu, beri kekuatan ulun, beri taufik ulun berniat menuntut ilmu sampai ke mati. Nah, selesai. Sampai ke mati sudah nuntut ilmu aja kita. Ini ilmu agama yang menambah dekat, yang menambah takut kita, menambah husuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi awladina wa ashabina wa la tanfa'na wa yawmil ta'ala wa rizqna bi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.